Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwah sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bermajelis taklim di tempat yang insyaallah barokah ini. Tentunya harapan kita di saat kita bermajelis tentu harapannya mencari ridha Allah dan juga ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan nantinya bisa tentunya sangat berguna sekali di saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya dari kalangan kaum muslimin dan muslimat hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Berhubung tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, saya mengajak untuk murojaah mengkaji ulang yang hampir setiap tahun kita kaji terkait dengan fikih puasa. Baik. Berkenaan dengan puasa, insya Allah terkait dengan takrif atau pengertian puasa sudah kita ketahui bersama secara bahasa, yakni puasa itu adalah imsak, yakni menahan diri. Sedangkan menurut istilah maka dikatakan puasa itu adalah at-ta'abbudu lillahi bil imsaki anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dimulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baik. Kemudian berkenaan dengan hukum puasa, maka hukum puasa itu adalah wajib karena termasuk salah satu rukun Islam. Saumu Ramadana ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dalilnya insyaallah sering kita dengar dan kita hafal surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Adapun dari hadis yakni dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu maksudnya Abdullah bin Umar. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, meridhoi Umar, kemudian juga Abdullah selaku putranya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain terkait dengan
pengertian Islam ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril atau hadis Jibril ya. Hadis kedua di Arba'in ya, An-Nawawiyah. Akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mendirikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan juga berhaji ke Baitullah bila mana engkau mampu ke sana ya, mengadakan perjalanan ke sana. Baik. Sehingga para ulama itu telah sepakat ya. Jadi wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Umat ini telah sepakat ya akan wajibnya puasa Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam. Bahwasanya puasa Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam. Sehingga siapapun yang mengingkari akan wajibnya puasa Ramadan ya bisa kufur dengan sebab itu ya, dosa besar ya. Janganlah ya. Baik, kemudian terkait dengan penentuan Ramadan ini. Wah, tiap tahun ya khilafiyah ya Pak. Penentuan Ramadan. Menentukan awal Ramadan maka dilakukan dengan salah satu dari dua cara ya. Yakni dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama bagaimana? Ruqyah. Cara kedua hisab. Udah itu. Oke. Betul ya, yang pertama melihat hilal Ramadan, yang kedua menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalil yang pertama yakni surat Al-Baqarah 185 itu. Oke. Faman syahida minkumus syahra falyasum ya. Karena itu barang siapa di antara kamu menyaksikan di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, yakni menyaksikan hilal di situ, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Adapun dalil kedua berkenaan dengan menggenapkan bulan Sya'ban, asyhru tis'un wa ishruna lailah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asyhru tis'un wa ishruna lailatan. Fala tasumu hatta tarauhu. Fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata salasina. Apabila bulan telah masuk ke 29 malam dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, ya mendung tidak terlihat, ya, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1907. Muslim nomor 1080 dari Abdullah bin Umar. Caranya dua ini. Oke. Pun. Milih yang mana, Pak? Itu yang mengenakan itu isyaratnya berarti bisa gitu ya, yang mengenakan itu, dikenakan itu. Iya, iya. Kalau tidak terlihat hilal. Oke. Sudah sampai di sini ya. Kalau yang bisa, kalau dia kan mendahului rata-rata itu tidak mengenakan 30 hari banyak. Iya. Wallahu alam. Jadi kalau saudara kita
Ya, Muhammadiyah ya, yang kita pakai ya di masjid itu memang kita pakai yang Muhammadiyah itu. Ya, perkara nanti di antara kita ada yang ikut ruqyat yaitu ya monggo ya, ini tidak bisa kita harus begini, tidak. Jadi kita harus menjaga dalam hal seperti itu, longgar lah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian berkenaan dengan keutamaannya ya. Jadi fadlu asyam, keutamaan puasa. Ya, apa saja, Pak? Banyak ya. Ya. Puasa itu adalah salah satu ibadah yang afdol ya, yang utama gitu ya. Kenapa demikian? Ya, di antara alasannya adalah mengandung 3 macam kesabaran. Ya, jadi asyamu min afdolil ibadat li'annahu tajtami'u fihi anwa'u sabri as-salasah. Puasa adalah ya merupakan ibadah-ibadah yang afdol ya, termasuk ibadah yang utama yang afdol. Karena di dalamnya terkumpul 3 macam kesabaran. 1, sabar dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sabru ala ta'atillah itu ya. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Kalau orang berpuasa maksiat ya nanti resikonya adalah ya tidak ada pahalanya. Ya tergantung maksiatnya ya, bisa mengurangi daripada pahala puasa, bahkan bisa menghapus ya pahala dari puasa tersebut, namun berkenaan dengan puasanya tidak gugur ya sekedar menjalankan aja ya, seperti orang yang pergi ke dukun ya kan, maka resikonya kalau perginya itu menanyakan sesuatu, bukan pergi dalam rangka untuk menasehati, resikonya apa? Sholatnya 40 hari tidak diterima ya. Ya kewajibannya gugur, dia sholat terus tapi riwayatnya di situ tidak diterima ya, tidak diberi pahala itu. Wallahu a'lam. Kenapa nih? Sholatnya badan tetap sholat ya. Makanya kalau kita mau ke sana ya niatnya memberikan nasihat ya. Iya, jangan minta fatwa, nah, tapi memberikan nasihat. Jadi, Pak pun tobat ya. Ya ke masjid Pak, ngaji Pak, ya, di majelis hikmah Pak. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Jadi sabar dalam rangka menerima takdir Allah yang mu'limah itu istilahnya dirasa menyusahkan gitu ya. Sulit ya. Dalam hal ini ya seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa, apalagi tidak pernah berpuasa, itu berpengaruh di badan, kadang bisa gemerges dan lain sebagainya. Namun itu semuanya harus ya sabar ya, harus sabar yang semacam itu. Baik. Kemudian keutamaan yang lain yaitu dihapuskannya dosa ya, dihapuskannya dosa. Dalilnya hafal nggih? Napa Pak? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Panjenengan suruh kultum pertama mesti hadis ini ya. Boleh kalau enggak apa-apa. Ini kan motivasi, penyemangat bagi jamaah, bagi kita. Ya, di samping mungkin ayat tadi, kemudian hadis ini. Ya. Runtut ya. Besok apa tentang? Baik, hadis ini dari Abu Hurairah. Nah, kemudian muttafaqun alaih ya. Jadi Bukhari Muslim. Gitu. Baik, nah an Abi Hurairah ya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala ya dari Allah, ghufira ya, akan dihapus ya, atau diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, yakni apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Ya, sederhananya ya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Baik. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ini hadis yang lain berkenaan dengan keutamaan Ramadan, keutamaan puasa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, qala Allahu azza wa jalla. Ya, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali bani adam lahu illa asyam. Ya. Setiap amalan anak cucu Adam, yakni Bani Adam, itu untuknya kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, tadi dikatakan kecuali puasa, ya. Bahwasanya puasa itu adalah untukku dan aku yang bakal langsung membalasnya. Jadi ada keutamaan lebih ya. Ya, pada dasarnya semua ibadah itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membalas ya ganjaran pahala juga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada sebuah ibadah itu disandarkan kepada Allah, kepada nama Allah, maka di situ ada nilai lebih. Ya. Jadi ibaratnya pahalanya tak terhingga, nggak disebutkan sekian. Ya. Nah, cuman wallah alam berapa ya, nggak disebutkan. Kalau salat jamaah kan ada nggih, 27 derajat atau 25 derajat. Itu kalau di masjid kita, di musola kita. Belum lagi kalau di Mekah, ya kan? Nah, berapa? 100.000 ya keutamaan. Nah, satu kali. Madinah 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Nah, kok bisa begitu, Pak? Taunya dari mana? Ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang keutamaan seperti itu, sepanjang hadisnya itu sahih ya, harus kita yakini akan kebenarannya. Karena konsekuensi kita bersyahadat itu kan meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Kemudian membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan puasa, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan tolabul ilmi, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian kita berusaha mentaati beliau, kemudian berusaha menjauhi akan larangan-larangan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di situ ya kita beribadah kepada Allah menggunakan tuntunan beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu junnah itu perisai ya, tameng. Jadi sudah ada berapa tadi Pak? Ada tadi pertama puasa adalah salah satu ibadah yang utama. Kemudian dihapuskan dosa. Terus apa lagi? Sabar termasuk tadi ya. Yaitu bahwasanya puasa itu untuk Allah, ya kan? Berarti di situ ada nilai lebihnya dibandingkan ibadah yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah junnah ini, ya. Jadi perisai, ya. Yang sabar tadi masuk di ibadah Keutamaan tadi, ya, masuk dari keutamaan. Tiga macam. Ya. Junnah dari apa ini? Ya, ada sebuah riwayat asyamu junnatun minan nar. Ya. Puasa itu adalah perisai dari api neraka.
Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana perisai salah seorang dari kalian ya di saat berperang. Ya, di saat berperang. Jadi ketika berperang ya, menggunakan pelindung ini lebih selamat lah dibandingkan yang tidak. Ya, seperti Rasulullah SAW itu kan kalau berperang juga pakai baju besi loh Pak. Bukan berarti dumeh Nabi terus langsung enggak. Ya, jadi ikhtiar untuk melindungi diri ada. Makanya di antara riwayat baju besinya itu pernah digadekan kan ke orang Yahudi gitu, seperti itu. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Kalau sekarang pakai tembak ya, gimana ya? Ya, wallahualam, kalaupun pakai pelindung ya bisa aja pakai anti peluru itu ada seperti itu. Baik, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang dari kalian itu berpuasa. Nah, di sini ada larangan. Fala yarfus wala yasqab wala yajhal. Jangan berkata-kata kotor, ini ya, yang jorok, yang saru, ya. Kemudian berteriak-teriak, kecuali kalau ada hajat ya. Kemudian jangan pula berperilaku ya seperti perilakunya orang-orang yang jahil. Ya, perilaku orang yang jahil itu ya yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Jadi dilihat orang itu bisa menjijikkan, ya kan, ngupil ya di depan orang, curek-curek, ini kan tidak pas, ya kurang sopan gitu, ya. Jadi ngentut ya kan, nyuwun ngapunten, kita taklim seperti ini, kemudian ada orang yang salah satu dari kita ngentut banter ya, disengaja gitu, itu kan kurang beradab gitu. Ya, itu jangan ya. Walaupun ngentut itu boleh ya kan, tapi kan jangan didenke biar banter, biar pada ketawa. Itu kan nyuwun ngapunten, itu adalah salah satu perilaku orang-orang yang nyuwun ngapunten jahil. Nah, gitu. Kurang beradab. Kemudian fa'in yang tadi ya, jangan berteriak ya. atau membentak. Nah, termasuk di situ. Iya. Berteriak itu ya umum ya di sini. Ya. Nggih. Membentak jelas. Membentak kan lebih kepada marah tadi ya. Nah, berteriak ini teriak dalam artian yang mengganggu orang lain, Pak. Ya. Jadi umpamanya di sini ada jalan ya, Pak ya. Pak Sigit lagi layah-layah sama yang lain puasa. Ada yang naik motor, buanter, digas, mengganggu. Ya, termasuk di sini, nggak boleh. Ya. Itu akan mengurangi daripada pahala puasanya. PSIM menang. PSIM menang. Oh iya. PSS nangis. Iya. Tadi kejebak macet tadi di Ngodian tadi. PSS nangis. Kukira tawuran ya Pak, kukira tawuran tadi. Ternyata anu toh. Supporter dah. Ya. Baik, kemudian fa in syatama ahadun aw qatalahu. Nah, jika ada seseorang yang satam itu istilahnya damayadumu, yakni mencela ya. Ngejek, mencela ya. Mencelanya maksudnya mencela orang yang berpuasa tadi. Aw qatalahu, atau ngajak bertengkar ya, sampai kepada berkelahi seperti itu ya, fal yakul, maka katakan ini soimun marrotain ya, sesungguhnya aku sedang berpuasa ya. Ini dikatakan marrotain, maksudnya 2 kali nih mengatakannya ya. Harusnya sudah paham ya, saya sedang puasa, apalagi bulan puasa ya, budune ngerti ya, ini jangan bertengkar. Di luar Ramadan saja bertengkar itu tidak boleh, apalagi di bulan Ramadan, jangan ya.
musyawarah kekeluargaan saja. Gitu. Ada apa wonten apa Bapak gitu. Walati nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Ya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, ya, lebih harum indallah, di sisi Allah. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Daripada semerbaknya minyak kasturi. Ya. Jangan dicoba pas puasa ya Pak ya. Nah, coba Pak, ababmu seperti apa? Kemarin Pak Abdullah katanya lebih wangi. Bukan, ini di sisi Allah pada hari kiamat ya. Kemudian walisoimi farhatani, ya. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Dalam hadis ini yang dimaksud dua kegembiraan itu apa? Satu, berbuka. Dua, berjumpa dengan Robnya. Nggih, leres nggih. Jadi yang pertama itu berbuka. Nah, di sini dikatakan yafrahuhuma ida aftara fariha bi fitrihi. Ya, dua kegembiraan itu yang pertama apabila ia berbuka, ia gembira dengan bukanya. Ya. Pun sepuh ngambek, Pak kok mboten dahar buka, kolake ra ono, ngambek. Meneng wae. Kan mboten pas nggih. Nah, kalau anak kecil ya bangun lah, artinya ya sekali mungkin begitu ya. Suruh nyari es, ya nggak dapat ibu, kemudian ngambek, ya kok nggak ke masjid le, oh ibu nggak nyarikan es kok, nah, gitu ya itu. Tapi kalau kita insya Allah Bismillah, apapun ya buka yang dihidangkan ke kita ya harus disyukuri, walaupun ya dengan kurma, dengan harus disyukuri ya. Saonone, jangan cari yang sulit. Mau buka saja saya harus ini apa, ada es yang esnya itu ada begini umpamanya. Nyarinya di mana itu? Ya silahkan, pokoknya carikan sampai ke pasar Keranggan umpamanya. Itu kan merepotkan. Jangan. Kalau kita mau cari sesuatu aja, kalau kemudian udah pepak lah. Gitu. Duka nak teng Gosar pundi Pak? Pakene Pak. Sedayu. Nah, artinya cukuplah kalau untuk apa ya, sekedar membatalkan buka itu ya yang sederhana ya air putih, kemudian ya teh monggo di masjid. Subhanallah, sekarang sudah di diatur sedemikian rupa, nggih ada takjil Pak. Malah justru memakmurkan masjid bareng-bareng, luar biasa. Ya sesekali keluarlah barangkali gitu nggih, cari bakso apa ya itu enggak apa-apa, boleh ya. Nah, kemudian yang kedua di sini wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ya, kegembiraan yang kedua apabila orang yang berpuasa tadi ya laqiya yalqa, yakni berjumpa, bertemu dengan Robnya, dengan Allah, gembira dengan puasanya. Semoga kita demikian ya. Jadi punya pahala puasa yang betul-betul ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya seperti itu. Baik, kemudian ada hadis lagi yang terkait dengan pintu surga untuk orang yang berpuasa. Apa Pak namanya? Royal apa Royan? Ar-Royan nggih. Sudah royal nggih. Nggih. Dari Sahal bin Sa'ad, ya semoga Allah meridainya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kalau disebut Nabi kita sholawat Pak sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya besar nggih. Barang siapa bersolawat sekali Allah akan balas 10 kali. Jadi walaupun kita tidak sholawatan seperti saudara kita yang lain ya,
dengan ini, tapi kita selalu membaca sholawat ketika baca hadis, itu masya Allah itu pahalanya besar itu. Oke. Karena diantara hamba-hamba Allah umat Nabi SAW yang mendapatkan syafaatnya nanti adalah yang gemar berselawat, ya seperti itu. Qala, beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu dinamakan, ya pintu tersebut adalah royan. Ya, yuqalu lahu maksudnya dikatakan padanya pada pintu itu ar-royan, maksudnya namanya ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Ya, akan masuk orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat darinya, dari pintu tadi. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk darinya, dari pintu ar-royan tadi, ya seseorang pun selain mereka. Ghairuhum, ya, yakni selain orang-orang yang berpuasa. Ya. Yuqal, maka akan dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Fayakumuna, mereka pada berdiri, ya berdiri masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk seorang pun selain mereka. Faida dakhulu, ya, apabila mereka pada masuk, sudah masuk di situ, ulika, pintu tadi ditutup kembali. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun, ya, yang memasuki darinya. Ya. Hadis ini, ya hadis muttafaqun alaih, ya Bukhari Muslim, ya. Baik. Pintu surga ada berapa, Bapak-bapak? Kathah nggih. Nggih. Ada 8. Ada 8. Yang 4 itu namanya sepakat para ulama. Adapun yang 4 lainnya berbeda pendapat. Itu nggih. Apa saja itu? Berdasarkan riwayat nggih. Yaitu babus sholah, ya pintu sholat. Ya, ini yang pertama, nggih. Pintu sholat ini nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang mendirikan sholat. Semoga termasuk kita juga, ya. Kita kan insya Allah menjaga sholat 5 waktu, ya bahkan berjamaah. Kemudian di antara kita juga gemar sholat sunnah. Ya. Semoga itu semuanya, ya salah satu, ya usaha kita, ikhtiar kita untuk supaya bisa memasuki pintu surga dengan nama pintu sholah ini. Kemudian yang kedua babul jihad, pintu jihad. Nah, belum pernah jihad ya Pak ya. Jihad tolabul ilmi kita, ya. Jihad sholat berjamaah. Nah, gitu. Jihad dakwah. Semoga, ya, sepanjang fisabilillah di jalan Allah, ya, untuk kebaikan, gitu ya. Kemudian babus sodakoh, ya pintu sedekah. Ini, ya pintu sedekah, ya baik sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi umum sedekah apapun, termasuk juga zakat, ya. Maka pintu sedekah ini, ya pintu yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang gemar sedekah, ya, gemar sedekah. Kemudian yang keempat babur royan, yaitu pintu ar-royan. Ya, yang 4 ini para ulama sepakat, pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, dan pintu ar-royan. Ya, ya. Baik, adapun sisanya itu para ulama memang berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan babul kadiminal ghaidho, ya, pintu menahan amarah. Ya, yang mana pintu kadiminal ghaidho ini nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarah. Jane ya pengen nesu, ning ngampet iso. Nah, saya nih Pak. Ya namanya orang kan manusiawi, ya. Kadang-kadang tersudut sesuatu terus agak emosi gitu, ya. Tapi bisa nahan, luar biasa. Ya kan?
Panjenengan seorang atasan, anak buahnya berbuat salah, wah pengennya ya kan gitu ya, tetapi bisa menahan, malah bisa memberikan nasihat, luar biasa itu. Oke. Ngaji ya Pak, nah, gitu ya, suruh ngaji ya ke majelis hikmah itu. Kemudian anak buah panjenengan umpamanya utang gitu ya, kok enggak nyaur umpama gitu ya, ketemu kok enggak pernah datang ya, enggak pernah lihat ya ke tempatku umpamanya, maka janjane mau marah tapi enggak jadi marah, tapi apa, memberikan nasihat, anu aja Mas ya, enggak usah disaur, tapi saya minta tolong apa, rajin pengajian di Tumut ya itu. boleh Pak, punya syarat begitu boleh ya, seandainya, ini contoh aja. Jadi membantu dia tetapi juga memberikan arahan supaya apa, dia lebih baik, bisa ngaji, punya ilmu, diamalkan, luar biasa. Jadi panjenengan merupakan salah satu pintu untuk membuat baik orang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah babul aiman. Babul aiman ini kalau diartikan ya pintu kanan ya, pintu kanan. Di mana pintu ini nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya. Ya. Ada riwayat yakni dimasuki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab itu ya. Nah, itu nih. Jadi tidak mujahid. Kalau dia punya utang juga nanti ada masalah di situ. Artinya ada orang-orang yang memang Allah pilih jadi tanpa hisab wala adab gitu ya. Dia terbebas dari itu, subhanallah. Ya. Termasuk ya Ukasah bin Mihsan itu sebagaimana dalam hadis ya, radhiyallahu anhu. Kemudian babu rodin ya, yakni pintu ridho, yang mana ini nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang ridho kepada takdir Allah ya. Orang ngersulo terus ya, tidak, tetapi ridho, dapat segini alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah ya. Memang ya sulit ya Pak ya, kadang-kadang sulit dalam artian tidak semua orang ketika dia diuji oleh Allah ya, pemasukannya sedikit terus langsung apa alhamdulillah itu ya. Kecuali orang-orang yang memang Allah beri hidayah untuk bisa ya nerimoin pantum tadi ya, qanaah itu ya. Baik, kemudian yang berikutnya disebut babut taubah ya, pintu tobat. Ini dimasuki oleh orang-orang yang bertobat ya, taubatan nasuha, yang betul-betul bertobat ya. Nah ini ada pertanyaan ya dulu itu, Pak, kalau orang itu dulu nggak sholat, kemudian sudah umur 50 tahun baru tobat, itu sholatnya yang dulu gimana Pak? Di qadha ora Pak? Kan gitu. Ya. Maka memang di sana ada perbedaan pendapat gitu. Ada yang tetap di seingatnya dia juga mengqadha, namanya dia habis sholat duhur gitu nggih. Dia nanti sholat lagi 4 rakaat dengan niat yang dulu gitu. Namun pendapat yang lain tidak diqadha, tidak disaur, tetapi dia yang penting memperbaiki diri. Setelah itu dia jaga sholatnya, banyak istighfar ya, kalau punya rezeki ya banyak sedekah ya, pokoknya wis marilah nggih. Tidak seperti dahulu kan gitu nggih. Nah itu. Jadi udah, itu menunjukkan tobat. Sebagaimana orang nyuwun ngapunten, orang kafir ya, tidak ada ceritanya orang kafir masuk Islam kemudian suruh sholat sing kemarin, oh ya bisa kapok, waduh nggih toh, berat kalau begitu. Nah gitu ya, saya itu pengen ketenangan ya. Damai, tenang, senang kan. Ternyata ketika masuk Islam suruh sholat yang 2 tahun loh Pak, 3 tahun Pak, waduh berat sekali ya, saya ketahuan. Makanya udah bertobat, perbaiki diri, yang lalu biarlah berlalu. Pokoknya bismillah ya,
Kalau Islamnya bagus, sholatnya dijaga, banyak istighfar, ya, kemudian bermuamalah yang baik, insya Allah itu menunjukkan tobatnya. Gitu. Kemudian babul walid, pintu berbakti kepada orang tua, yang mana pintu surga ini nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Pak. Iya, itu diantara bentuk bakti. Namun ada anggapan itu adalah sudah yang paling oke ya, udah pokoknya seolah-olah udah besar, udah bagus sekali. Ternyata itu belum bisa mengimbangi baiknya orang tua kepada anak. Ya. Sampai di dalam riwayat itu, sampai kalau orang tuamu itu menjadi budak, kamu merdekakan, itu baru impas. Itu. Kalau hanya digendong itu memang luar biasa, ya. Tetapi belum bisa menyamai baiknya orang tua saat merawat anaknya. Ya. Istilahnya belum ada apa-apanya dengan darah yang diteteskan di saat ia melahirkan dirimu. Ya. Sampai engkau mendapati apa? Orang tuamu itu menjadi budak, ditawan, kemudian bisa dibebaskan. Itu baru impas, ya. Wallahu a'lam. Ada riwayat seperti itu, Pak. Bukan berarti tidak boleh gendong, boleh loh, Pak. Itu juga luar biasa. Kita bisa terharu sekali ketika ada yang sa'i atau tawaf itu ya, menggendong orang tuanya, itu luar biasa itu. Ya. Baik, kemudian ya. Memang ada hadis ya. Ada hadis yaitu al-walidu awsatu abwabil jannati fa in syi'ta fa'adi. Ya. Dzalika albab au ihfadhu, gitu ya. Jadi orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyia-nyiakannya, silahkan. Atau jika engkau mau menjaganya, silahkan. Artinya ada kesempatan seandainya kita punya orang tua, kepingin masuk surga, maka jangan sia-siakan itu. Dan ini tantangan, sabar ora ya gitu nih. Di rumah sakit itu saya sering Pak menjumpai, Bu kali sinten Bu, putranya satu orang, yang lain nggak mau tahu ada yang jual ngapa tuh. Itu mudah-mudahan Pak ini adalah kebaikan buat panjenengan, ya, balasannya surga. Kita harus beri semangat seperti itu. Kemudian ada yang menyebutkan babul haji, pintu haji, kemudian babul dzikri, pintu dzikir. Ada juga yang ke-8, ini aja yang khilafiyah 8 loh Pak. Yaitu babul ilmi, pintu ilmu, ya. Di mana pintu ilmu itu nanti dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, membawa kemaslahatan umat. Baik yang kaitannya dengan agama maupun berkenaan dengan masalah keduniaan. Ya, itu juga bermanfaat. Ya. Ahli matematika itu kan ngajar itu bukan berarti waduh saya males ngajar ini Pak. Loh kok kenapa males? Ya ini kayaknya enggak agama ya Pak. Loh enggak begitu. Ini juga akan berpahala ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, mendidik anak-anak kaum muslimin menjadi ahli dalam hal itu luar biasa. Kalau enggak begitu nanti dibodoh-bodohin Pak. Enggak bisa hitung-hitungan. Kalau bisnis nanti gimana? Gini Pak. Orang ngerti jujul mau gimana kan? Oleh karena itu penting ya. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau bisa ya matematikanya oke, komputernya oke ya kan, IT oke, bahasa Inggris oke. Masya Allah bagus sekali kalau bisa semuanya gitu. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin saya kira demikian yang bisa dikaji pada malam hari ini. Banyak kekurangan mohon dimaafkan.
Semoga nanti di bulan Ramadan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, namun di Ramadan tahun ini semoga juga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak.